Selamat datang kepada tim kegiatan penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Purwokerto. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayati wa ba'dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati tim dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, Pak Fikri dan rekan-rekan, serta Pak Riyadi Setiarso dari Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bersama tim, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku semua yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini dipertemukan di ruang ini dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan anak-anakku semua juga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Selaku Kepala Sekolah, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Kejaksaan dan Dinas Pendidikan yang sudah memberi kesempatan kepada sekolah kami untuk anak-anak kami belajar lebih banyak tentang hukum dan lebih paham tentang hukum. Dan mohon maaf kepada tim Kejaksaan serta Dinas Pendidikan apabila dalam penyelenggaraan acara ini SMP Negeri 1 Cilongok banyak kekurangan, terutama dari segi tempat. Kalau peserta insya Allah memenuhi syarat, Bapak, kita mengumpulkan kurang lebih 100 siswa dan beberapa rekan guru serta karyawan. Karena memang kondisi dan situasi tempat kami itu sangat kurang ruang. Jadi ini pun kita menggabungkan dua kelas, dan yang kami undang untuk hadir di sini adalah para pengurus OSIS, kemudian para pegiat pramuka dan majelis perwakilan kelas. Itu anak-anak yang ada di kelas dan menjadi pengurus organisasi kelas. Harapan kami nanti anak-anakku bisa belajar lebih banyak dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Jaksa dan bisa menjadi bekal untuk kalian semua sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kemudian kepada Dinas Pendidikan, Pak Riyadi dan rekan-rekan, kami juga mohon maaf apabila persiapan dan kesiapan kami mungkin sangat banyak yang kurang. Ini pun saya harus menyampaikan terima kasih sangat banyak kepada rekan-rekan guru yang sudah menyiapkan kesederhanaan ini. Dengan kemarin ternyata hari Minggu sudah datang beberapa teman untuk menyiapkan pertemuan ini. Saya sampaikan terima kasih untuk semua panitia, dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu Kejaksaan. Mohon maaf karena saya memang bertugas di SMP 1 tapi juga mengampu di SMP 2 Cilongok. Jadi tadi pagi pun saya apel paginya di SMP 2, terus buru-buru ke sini, dan ini baru saja saya buka WA jam 10 ada undangan koordinasi kepala sekolah di Subrayon. Jadi mohon maaf, ada kemungkinan nanti saya tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Mohon izin juga apabila nanti ke Subrayon saya bisa koordinasi untuk bisa diizinkan, saya mungkin mengikuti sampai selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada tim Kejaksaan dan anakku semua. Tolong perhatikan semua penjelasan dari Bapak atau Ibu Kejaksaan dan manfaatkan waktu ini untuk belajar sebaik-baiknya, karena ini hari yang istimewa. Kalian dipertemukan dengan para penegak hukum Republik Indonesia, dan kita berharap salah 10 atau salah 100 dari kalian adalah para jaksa Indonesia masa depan. Demikian yang bisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Negeri 1 Cilongok beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum, yang kami hormati tim penyuluh di Kejaksaan Negeri Purwokerto, Bu Retno, Bu Susi, Pak Jemawan, dan kebetulan kami mohon izin membawa adik-adik mahasiswa untuk ikut di dalam kegiatan ini. Dan yang kami banggakan adik-adik pelajar, anak-anakku semua pelajar SMP Negeri 1 Cilongok yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng serta cantik-cantik, yaitu yang hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti penyuluhan hukum yang akan disampaikan oleh kami dari tim Kejaksaan Negeri Purwokerto. Iya, nggak usah tegang, kita santai-santai aja. Tadi tak perhatikan dari depan itu pada diem aja. Diem itu tegang atau memperhatikan atau belas tidak paham. Nggak usah takut dengan kita ya. Kita datang ke SMP 1 Cilongok itu sebagai sahabat adik-adik semuanya, ya. Karena kita datang ke sini untuk memperkenalkan kepada adik-adik hukum itu apa sih? Gitu. Kalau adik-adik tidak mengenal hukum, ya loh, pasti adik-adik akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan itu sebenarnya merupakan pelanggaran hukum, ya kan? Sebenarnya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang adik-adik lakukan di sekolah ini itu melanggar hukum. Cuman kalian tidak sadar, tidak tahu seperti itu ya. Ada nggak ada? Adik-adik tidak ada. Ada, tapi nggak ada yang ngaku ya. Padahal di rumah pamit sama orang tuanya mau berangkat ke sekolah menuntut ilmu, mencari ilmu. Tapi faktanya bidik online. Nah, perlindungan anak itu sangat dilindungi, dan itu sangat sekali dilindungi karena anak adalah aset bagi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Herlian. Saya dari kelas 9E. Saya izin bertanya, Pak. Bagaimana pertimbangan Bapak dan Ibu Jaksa dalam mencari solusi atau keputusan yang tepat untuk suatu kasus? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Mbak Alivia bertanya pertimbangan Bapak dan Ibu Jaksa dalam menentukan hukuman ya Mbak, hukuman dalam suatu kasus itu apa gitu Pak? Oke, ya. Jadi persidangan ya, yang namanya sidang ini kan nanti akhirnya akan diputus, gitu kan? Kami jaksa tugasnya adalah menuntut, ya. Hakim nanti yang akan memutus, kayak gitu. Ada yang tahu nggak kantor kejaksaan di mana? Nggak tahu ya. Kantor pengadilan? Nggak tahu. Sering jalan yang Purwokerto ketinggalan mal Rita tok ya. Sama Gor. Ya, sama soto SSB ya. Langganan kula. Nggih. Ya maklum STP nggih. Oke. Adik-adik, saya kasih tahu. Tadi sebagai pancing-pancing. Apa tugasnya jaksa dan apa tugasnya hakim itu? Karena masyarakat ini kan saya berdiri ya. Nggih, jauh. Nggih. Kayak ramar. Nggih, jauh. Tadi sebenarnya sudah saya pancing-pancing apa tugasnya jaksa dan tugasnya hakim. Ya, saya kasih tahu tadi yang namanya pengadilan dan dalam bahasa kejaksaan itu beda. Ya, orang itu sebenarnya angkat kejaksaan hakim, jaksa juga hakim, itu juga jaksa. Padahal kantornya lain, tugasnya lain, kewenangannya lain.
bayarannya juga yo iya kayak gitu. Pengadilan itu kantornya di dekat terminal lama Hadang Pangrenal. Nah, terus Pak G, kejaksaan ada di Kebon Dalem, toko metro lama, toko buku metro lama itu depannya. Itu Pak. Nah, jaksa kantornya di Jalan Gatot Subroto metro lama itu. Kalau pengadilan aja kantornya di Hadang Pangrenal dekat terminal lama. Di pengadilan kantornya sendiri-sendiri, tetapi jaksa kalau sidang di pengadilan dari kantor yang jalan Gatot Subroto ke pengadilan. Sidang nanti kemudian kembalinya jaksa kantornya mau mahal ya, tapi bayarnya sudah. Oke, jadi kalau jaksa ya pusatnya ada yang tahu? Indonesia Pusat Kejaksaan Agung. Kalau hakim pengadilan pusatnya Mahkamah beda. Ya, ini yang pokok-pokok yang benar tugasnya. Kalau kami jaksa menuntut, ya, kalau hakim yang memutus, berarti belum tentu apa yang kami tuntut itu dikabulkan oleh hakim. Saya menuntut seseorang hukuman seumur hidup, pernah saya di Kalimantan, diputus kalau hakimnya mati, pernah saya, kayak gitu, ya. Pernah saya putus 4 tahun, diputus sebagainya cuma 2 tahun juga pernah. Itu belum tentu. Nah, untuk menentukan besar kecilnya tadi pertanyaan Mbak siapa tadi? Ya, Alif ya. Ya, itu ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Ya, kita di dalam menuntut seseorang atau hakim di dalam memutus seseorang perkara itu ada hal-hal yang meringankan dan ada hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan misalnya saya berguling, ada korbannya. Korban sudah bersedia memaafkan, ya kan? Ya kan? Kok korban? Ya korban bersedia memaafkan ya. Korban bersedia memaafkan pelaku, tuh. Atau mungkin terjadi kekerasan fisik, ya sampai kemudian harus berobat ke rumah sakit, ya kan? Pelaku sudah memberikan bantuan pengobatan terhadap korban. Nah ini hal yang meringankan yang kemudian menjadi pertimbangan kami di dalam memutus, ya kan? Hal yang memberatkan misalnya pelaku sudah sering sekali melakukan beberapa tindak pidana atau pelaku sudah pernah dipidana, kayak gitu, ya toh? Tidak ada muncul perdamaian, tidak ada permintaan maaf dan sebagainya. Ini makanya pantas untuk layak dihukum dengan yang berat, gitu ya. Jadi di dalam memutus, di dalam tertuntut menjalankan tugas, kami salah satunya mempertimbangkan hal-hal yang semacam itu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadzul Mandanov dari kelas 8F. Saya ingin bertanya, izinkan saya bertanya, apakah kejaksaan ikut terjun dalam penanganan bullying? Jika iya, apa tindakan yang dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Kamsu. Bagus itu namanya. Ya, ada Jepang-Jepangnya ini. Nanti jadi Pak TNI, Pak Polri, apa Pak cita-citanya Pak Dokter apa Pak Jaksa apa? Wah, bagus berada dan cita-citanya terkabulkan ya. Bagaimana peran barangkali
bagaimana peran kejaksaan di dalam pemberantasan cyberbullying, itu ya. Kejaksaan kalau terjadi perkara-perkara cyberbullying, perkara bully ya, bully baik fisik, non fisik maupun fisik ataupun kekerasan seksual, maka peran kejaksaan ini hanya menyidangkan atau menuntut saja. Ya, perlu saya jelaskan kepada adik semua. Ya, perkara itu, ya, untuk perkara ada dua kategori, perkara pidana umum dan perkara pidana khusus. Ya, khusus itu salah satunya korupsi. Korupsi. Korupsi yang punya kewenangan siapa menangani? Kejaksaan, polisi, dan KPK. Ada 3 lembaga. Kalau perkara pidana umum, pencurian, bully, perampokan, pembunuhan, judi, dan sebagainya, perkara-perkara ketertiban umum, ya, ini full ranahnya kepolisian. Jadi yang bisa nyidik, yang bisa menangani perkara ini, yang bisa memberkas, menangani awal perkaranya adalah kepolisian. Kalau polisi kemudian sudah selesai menangani, maka dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan ke pengadilan. Jadi peran kami yang menunggu dari Pak Polisi. Kalau Pak Polisi sudah menangani dan selesai menangani, baru dilimpahkan ke kejaksaan. Oleh kejaksaan baru diserahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Nah, tadi ketika sidang kita panggil saksi-saksinya, kita dengarkan alat bukti yang lain. Kalau terjadi pelecehan seksual, kita visumnya kayak apa, kekerasan fisik juga visumnya, lukanya di mana saja akan kelihatan. Ya toh? Maka dibuka sidang, di situ akan kelihatan apa namanya, ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang dituntutlah, yaitu seseorang itu telah melakukan tindak pidana bully misalnya. Maka kami menuntut, tugas kami hanya menuntut setelah perkara itu dibuat oleh Pak Polisi. Ya, tidak harus dari baris depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Cecia Asyifa dari kelas 8D. Ingin bertanya Bapak, apakah perbedaan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri? Terima kasih. Bedanya kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Saya sedikit cerita, tapi sudah saya sampaikan. Struktur kejaksaan itu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya, tingkat pusat di Jakarta ini kejaksaan agung. Kenapa? Kalau pengadilan dari mahkamah, nanti juga sama. Juga sama pengadilan juga sama. Dari pusat di Jakarta, maka di provinsi-provinsi ini, ya, siapa ya namanya ya tadi ya? Sama Anggun ya. Oke. Pusat Kejaksaan Agung. Kemudian provinsi-provinsi, ada yang tahu? Sekarang negara kita berapa provinsi? Hah? 38 kita. Ya, 38. Ya, 38. Maka kemudian di tingkat provinsi itu dibentuk kejaksaan-kejaksaan lagi. Namanya kejaksaan tinggi. Nah, jadi kalau berbicara kejaksaan tinggi, maka levelnya adalah provinsi. Kejaksaan tinggi Jawa Tengah di Semarang, maka wilayah hukumnya adalah seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Perkara yang di sini bisa dibawa ke sana. Kayak gitu, ya. Demikian juga di pengadilan. Ada pengadilan tinggi, levelnya di kabupaten. Ya. Kemudian dari provinsi-provinsi ada kabupaten-kabupaten atau kota. Maka disitulah kemudian ada kejaksaan negeri yang disingkat
disikat dengan Kejari. Kalau kepalanya namanya Kajari. Kalau Kejati, Kejaksaan Tinggi disikat Kejati. Yaitu di provinsi. Tapi kalau di kabupaten, Kejaksaan Negeri Kejari. Ya, di beberapa tempat masih ada lagi bawahnya namanya cabang Kejaksaan Negeri. Ya, tidak semua. Di Semarang ada satu, kemudian biasanya di luar Jawa ada lagi yang paling kecil itu di tingkat tempat-tempat tertentu di salah satu kecamatan kayak gitu itu ada, tapi jarang. Ya, jarang. Kemudian ada juga yang perwakilan di luar negeri, kejaksaan perwakilan di luar negeri kepada tim bahasa Inggris, ya bisa di kejaksaan nanti ditempatkan di luar negeri, di Bangkok ada, di Arab Saudi ada, di Singapura ada, itu ada juga, ya. Jadi perwakilan kejaksaan agung yang ada di luar negeri itu ya deh, Pak Anggun. Jadi kalau kejaksaan tinggi ada di provinsi, kalau kejaksaan negeri ada di kabupaten atau kota, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Nasya Aurelia Rizky dari kelas 8E. Izin bertanya Bapak, tadi kan katanya ada kejaksaan yang di dalam negeri sama yang di luar negeri. Nah, kalau yang di luar negeri itu tugasnya sama nggak sama yang di dalam negeri atau berbeda? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nasya dari kelas 8E. Terima kasih. Tepuk tangan dulu temannya Manasa. Jadi prinsipnya tugasnya ini adalah sama. Ya, yang namanya kejaksaan itu kami itu punya prinsip basa Londone itu in order bar. Iya, jaksa itu adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Gitu. Kita punya doktrin semacam itu, in order bar. Jaksa itu satu dan tidak terpisahkan. Maka tugas-tugas yang ada di luar negeri pun prinsipnya sama, cuma mereka tidak akan mungkin melakukan persidangan di luar negeri karena kejaksaan negeri di luar negeri tidak ada, ya kan? Jadi ya sifatnya mungkin bedanya sifatnya hanya koordinasi berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi melibatkan orang-orang Indonesia misalnya, ya kan? Nah itu bisa diperkarakan dan untuk disidangkan oleh penuntut umum yang ada di Indonesia setelah berkoordinasi dengan penuntut umum yang ada di luar negeri. Saya kira semacam itu. Prinsipnya tugasnya sama. Masih ada yang tanya? Oke, untuk Mas Hana. Masih Pak, katanya boleh Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, apakah kita bisa menjadi korban untuk melaporkan masalah yang kita lalui, misalnya masalah seperti itu gimana ya Pak? Melaporkan ke pihak berwajib. Terima kasih. Oke, berarti cara melaporkan kalau misalnya Hanan terkena tindakan bullying begitu Pak. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Retno, ya, pengertian anak itu sampai dengan 18 tahun. Maka kalau itu melibatkan atau menimpa korban di bawah 18 tahun, maka tentu saja anak yang belum dewasa ini tidak bisa melaporkan sendiri secara langsung kepada pihak kepolisian. Ya, dia harus yang melaporkan harus orang tuanya atau walinya, ya. Sehingga kalau ada perlakuan ataupun ada peristiwa kriminalitas baik itu bully ataupun yang lainnya yang korbannya kebetulan adalah anak, ya, maka anak tentu saja belum dianggap dewasa, belum cakap untuk bertindak atau berbuat menurut hukum, itu sehingga perbuatannya harus atau kalau ingin melaporkan harus melalui orang tuanya atau melalui walinya.
bagaimana pergaulan antar remaja. Jadi kalau dari sisi agama mungkin sudah, tapi anak-anak kan mungkin makasih nguruk-ikih gitu. Sehingga banyak anak-anak yang masih melakukan backstreet dan sebagainya. Lalu sewu, kami mohon penjelasan dari Bapak. Dari sisi hukum mungkin ada pasal atau semacamnya yang mengatur tentang pergaulan remaja, sehingga anak-anak semakin paham dan bisa membatasi, oh ya ternyata bukan hanya dari sisi sosial agama, tapi juga dari sisi hukum diatur bagaimana cara bergaul yang baik. Matur nuwun Bapak, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bu. Ya, terima kasih Bu Guru. Kekerasan seksual, bagaimana pandangan hukum terhadap kekerasan seksual yang melibatkan anak? Kita berbicara perlindungan anak, Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ya, bahwa kekerasan seksual itu paling tidak ada dua hal pokok yang bisa dikategorikan sebagai bentuk daripada kekerasan seksual. Yang pertama adalah persetubuhan, ya. Yang kedua pencabulan, kayak gitu, ya. Kalau pencabulan, kalau persetubuhan pasti itu pencabulan, tetapi kalau pencabulan belum tentu itu persetubuhan. Gimana? Ya kan? Jadi kalau persetubuhan jelas lah hubungan suami istri kan gitu ya. Tapi kalau pencabulan tidak semacam itu, pegang-pegang ke bagian-bagian sensitif tertentu kayak gitu. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai pencabulan yang bisa dikategorikan sebagai termasuk kekerasan seksual. Itu sekali lagi berarti kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu ada dua jenis. Kekerasan seksual berupa dalam bentuk persetubuhan, dan yang kedua kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan. Yang dapat kami sampaikan bahwa dua-duanya di dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, dua-duanya diancam hukuman, baik itu yang dilakukan secara kekerasan dengan ancaman maupun dengan bujuk rayu. Jadi adik-adik yang perempuan itu terutama ya, ada yang sudah punya pacar belum? Ya, belum satu dari katanya ya. Ya, kalau dirayu-rayu, dibujuk-bujuk sama pacarnya, hati-hati jangan mudah terbujuk. Ya, nanti tak belikan ini, nanti tak gratis, tak traktir ini dan sebagainya, asal mau dipegang-pegang, mau dicium misalnya, ya, jangan mau. Ya, jadi kepada guru tadi saya sampaikan bahwa kekerasan seksual baik pencabulan ataupun persetubuhan itu bisa dilakukan dengan cara kekerasan dalam artian paksa, dan juga bisa dilakukan dengan cara bujuk rayu. Ya, bujuk rayu itu misalnya ya kan itu dirayu-rayu ayu temen sih kayak gitu dan sebagainya. Ya kan? Perempuan itu ada deh ya. Jangan ini kalau sudah katanya teman-teman saya kalau sudah berhubungan itu berbunga-bunga. Ya kan? Dia betul, ya lah. Iya, kan dikumpali kalau pacarnya aja gelem, ya. Apalagi tren perkembangan ataupun beberapa kasus yang ada di
Jadi kok yang gelem tanggung jawab terjadi resiko hamil dan sebagainya, saya bertanggung jawab. Oh, jangan percaya. Ya. Jadi dua-duanya diancam, baik itu dengan kekerasan maupun ancaman, atau dengan kekerasan, ancaman kekerasan maupun hanya dengan bujuk rayu atau dengan cara halus. Baik kekerasan kasar ataupun halus, dua-duanya diancam dengan hukuman yang sama, minimal 5 tahun di dalam undang-undang perlindungan anak. Itu aspek hukumnya semacam itu, Bu, mungkin kurang lebihnya. Sudah disampaikan sama Pak Susi ya, memang sebagai perempuan itu benar-benar harus menjaga semuanya, karena pihak perempuan itu menjadi korban, di mana-mana perempuan itu menjadi korban. Jangan mudah terkena bujuk rayu, becak putar-putar gitu, udah senang gitu ya. Becak putar-putar, terus dibelikan bakso, dibelikan berikan cilok, sudah senang, terus dipegang-pegang gitu. Jangan ya, jangan sampai gitu. Jadi harus benar-benar dijaga itu. Boleh, memang boleh sih, mungkin seusia adik-adik ini memang sudah waktunya ya, kenal dengan lawan jenisnya ya, suka dengan lawan jenisnya. Memang diperbolehkan, tapi kita harus bisa membatasi, jangan sampai, karena pihak perempuan nanti kalau kita pacaran kayak gitu tuh larinya kemana? Larinya mereka hamil. Iya. Gitu. Jadi harapan kita harus dijaga. Gitu ya, Mbak ya, Mas. Terima kasih atas pengetahuan yang luar biasa sekali dari tim Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam kegiatan penyuluhan hukum jaksa masuk sekolah.